49 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara, ini adalah berkat Yakub untuk anaknya Yusuf. Dan saya percaya bahwa pada akhir zaman ini Allah akan membangkitkan Yusuf secara rohani. Saudara, saya percaya bahwa pada akhir zaman ini Yusuf adalah lambang daripada Yesus sendiri. Saudara, dia membiarkan hidupnya, saudara, mendahului, menyediakan tempat. Demikian juga hidup kita. Saudara, saya percaya bahwa inilah waktunya saudara dan saya akan menjadi Yusuf buat bangsa ini. Dan saudara akan memberikan hidup saudara buat kemuliaan nama Tuhan, buat rencana Tuhan, supaya lewat hidup kita ada banyak orang diselamatkan. Lewat hidup Yusuf, saudara, satu bangsa diselamatkan. Demikian juga lewat hidup saudara, bangsa kita akan diselamatkan. Mari kita membacanya, saudara. Kejadian 49 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan dan tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh sebab ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa dan yang memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semua itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara, setiap dari kita hari-hari ini Allah menyediakan berkat yang seperti ini. Nah, bagaimana saudara bisa menjadi dan mendapat berkat seperti ini? Dimulai saudara dengan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Saudara, yang pertama, engkau dan saya ini hari-hari di mana saudara dan saya harus berbuah. Ada banyak orang Kristen bertahun-tahun di dalam, saudara ya, menikmati di dalam gereja, menikmati Tuhan, mendapat firman Allah, tetapi dia tidak berbuah. Dan mereka berpikir, toh kita sudah selamat. Yang penting kita sudah punya yang namanya jaminan keselamatan. Tapi hari ini saya berdoa supaya saudara tidak hanya mengerti dan menerima jaminan keselamatan, tapi saudara mulai belajar takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak peringatan tentang berbuah. Saudara, dengan jelas, tadi kita nyanyikan tentang pokok anggur, dan Alkitab berkata dengan jelas di dalam Yohanes 15, barang siapa yang tidak berbuah dipotong keluar. Dipotong. Saudara, dan hari-hari ini banyak orang Kristen tidak peduli dia dirinya berbuah atau tidak. Hidupnya saudara tidak pernah melihat dan ngecek, saudara, apakah hidupnya ini berbuah atau tidak. Saudara, dan itu tidak satu-satunya. Kalau saudara pelajari, Yesus sekali waktu berjalan dan dia lihat pohon ara, saudara, dan dia lihat pohon ara dan dikatakan dia lapar, saudara. Dan pohon ara itu sudah berbunga. Secara hukum, saudara, secara hukum alam, setiap pohon ara yang berbunga itu berarti sudah berbuah. Artinya sudah matang, sudah waktunya. Walaupun dikatakan memang belum musim pohon ara, tetapi dia sudah berbunga. Artinya pohon ini dari tahun ke tahun dia sudah cukup matang, sudah berbunga, saudara. Nah, harusnya dari bunganya menjadi buah, saudara. Tetapi pada waktu Yesus datang, dia lapar, tidak didapati buah. Dan Alkitab berkata dia mengutuk dan pohon itu sampai ke akar-akarnya menjadi kering. Ini peringatan kedua. Kalau 2 kali saja, ini seharusnya sudah sangat keras. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya, saudara, seperti pohon ara itu. Begitu rimbun dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kemudian mulai berbunga, saudara. Bicara soal pelayanan. Dan Allah mulai berkata, ya, engkau sudah melayani, engkau sudah ada di dalam gereja, maka sudah waktunya aku mencari buah dalam hidupmu. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saudara sudah melayani, maka otomatis saudara sudah berbuah. Saudara, takaran untuk orang yang melayani, takaran untuk orang yang sudah ada, saudara, di dalam pelayanan berbeda. Takaran untuk seseorang pemimpin berbeda. Pada waktu itu Yesus lapar. Pertama dia akan mencari di dalam pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan,
Orang-orang yang sudah melayani. Adakah buah dalam hidup saudara? Dan begitu tidak ada buah, dia mengatakan satu patah kata. Dan dikatakan kering sampai ke akar-akarnya. Itu tidak cukup. Rupanya dua peringatan ini masih tidak cukup saudara buat Tuhan. Dan dia beri perumpamaan yang lebih keras lagi. Katakan ada satu saudara pohon ara yang ditanam dengan baik, dirawat. Dan sudah 3 tahun dan tidak berbuah. Ini bicara soal masa. Kalau yang pertama tadi tentang tinggal. Kalau saudara sudah tinggal di pokok anggur, tidak berbuah, potong aja. Yang kedua, kalau saudara sudah melayani, sudah berbunga, sudah cukup matang, tidak berbuah, kering sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, Yesus bicara soal masa. Sudah 3 tahun, pohon ara itu menerima semua yang baik dan tidak berbuah. Kemudian dia berkata, potong. Tapi penjaganya berkata, beri 1 tahun lagi. Aku akan memupuk, aku akan merawat. Dan kalau tidak berbuah, boleh dipotong. Hari ini saya berdoa supaya kita melihat berapa tahun Allah sudah memberi kebaikan dalam hidup kita. Allah menghitung, Allah menimbang. Hari-hari ini saya merasakan sungguh yang namanya pertimbangan Allah sedang mulai sangat kuat. Alkitab berkata di dalam perjanjian lama, sudah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Belsasar. Itu cerita tentang seorang raja yang diberikan kepercayaan memerintah. Dia tahu dari ayahnya bahwa ada Tuhan di atas muka bumi ini. Tetapi dia ditimbang dan didapati terlalu ringan. Saudara, saya berdoa supaya tidak ada satupun dari kita yang hari-hari ini kalau ditimbang didapati terlalu ringan. Saya berdoa supaya kita berbuah. Kita berbuah. Saudara, ini yang menjadi syarat yang pertama. Kalau saudara mau menjadi seperti Yusuf, maka saudara harus berbuah. Saudara bertanya, buahnya apa? Kasih. Kalau saudara lihat bagaimana Yusuf mengalami begitu banyak. Saudara, dia mengalami begitu banyak yang namanya direndahkan, dihina, disiksa. Dia mengalami begitu banyak yang namanya dikhianati. Saudara, dan dia bisa seharusnya membalas semuanya itu. Tetapi dia berbuah. Dia berbuah. Saudara, dia mengampuni. Dia memelihara hidup keluarganya. Dia berbuah. Saudara, dimanapun dia ditempatkan, orang melihat penyertaan Allah. Dia menghasilkan buah. Damai sejahtera, sukacita, kemanisan, semuanya menghasilkan buah. Saya berdoa supaya buah saudara banyak dan matang. Karena itu kata firman Tuhan. Saudara, tidak cukup kalau buah saudara sedikit, tidak cukup. Dan tidak cukup kalau saudara berbuah banyak tapi buahnya masem, tidak cukup. Alkitab berkata engkau harus berbuah banyak. Tetap. Artinya pada setiap musim berbuah. Tetap artinya pada waktu engkau mengalami godaan, engkau tetap berbuah dalam ketekunan. Pada waktu engkau mengalami kehinaan, engkau tetap berbuah, saudara, dalam mengampuni. Pada waktu engkau mengalami hal yang pahit, engkau tetap berbuah dalam kemanisan. Saudara, tetap. Dan terakhir adalah matang. Matang. Jangan biarkan buahmu dirusak, saudara, sebelum matang. Tapi biar buah kita matang. Dan itu bisa menyukakan hati Tuhan. Pada waktu Tuhan lapar, Tuhan bisa mendapat buah dalam hidup kita. Saudara, setelah itu dikatakan, dia pohon yang seperti apa? Dia bukan pohon yang sembarang pohon. Tapi dia pohon buah-buahan muda yang ada di dekat dari mata air. Saudara, dia tidak di dekat sungai loh, saudara. Yusuf ini bilang sesuatu yang luar biasa. Dikatakan pohon buah-buahan yang muda pada apa, saudara? Mata air. Saudara, mata air bicara tentang sumber. Bukan sungainya, tapi mata airnya, sumber sendiri. Saudara, dan hari-hari ini orang Kristen lebih suka, saudara, dekat sama sungainya. Ya, hamba Tuhan, salurannya, saudara ya. Mungkin orang-orang Kristen yang lebih dewasa, saudara, mereka lebih suka yang namanya baca buku daripada baca Alkitab.
Mereka lebih suka dengerin kaset khotbah daripada saudara ya berkumul sendiri dengan Tuhan, dan itu baik. Tetapi kalau saudara mau jadi Yusuf, saudara tidak cukup. Saudara tidak cukup dengan bergantung dan dekat kepada manusia. Saudara tidak cukup, saudara. Hanya ikut kebaktian seperti ini dan bisa berdoa sama-sama. Tapi kalau doa sendiri tidak bisa. Saudara tidak cukup kalau di sini bisa menyembah Tuhan, bisa nyanyi. Di rumah tidak pernah ada terdengar suara nyanyian. Tidak cukup, saudara. Kalau saudara mau jadi Yusuf, saudara harus dekat dengan mata air. Artinya saudara harus benar-benar dekat dengan sumber itu sendiri. Saudara, sampai engkau menjalin sebuah keintiman, sampai engkau menjalin sebuah kedekatan, sampai engkau menjalin sebuah hubungan antara engkau dengan mata air itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara memperkuat yang namanya keintiman dengan Tuhan. Saudara ambil waktu lebih banyak untuk berdoa sendiri. Berdoa. Saudara dan saudara di rumah nyanyi, nyembah. Kalau perlu nari, saudara, buat Tuhan. Hari-hari ini hati saya berkata, ayo. Kita ini generasi terakhir. Kita generasi terakhir. Dan hati saya menjerit berkata, kalau saudara tidak dekat mata air, maka tidak akan pernah saudara akan kuat hari-hari ini. Saudara, saya ingatkan saudara. Mungkin saudara sudah dengar berkali-kali, tapi sekali lagi. Sadarkah saudara dan saya bahwa kita sebenarnya generasi terakhir yang harus menentukan kemenangan atau kekalahan. Saudara, kita bagaikan pelari estafet. Saudara pernah tahu kan yang namanya lari estafet? Anggaplah saudara, ini anggap saudara. Kita ini sedang mengadakan lari estafet. Ya, Indonesia melawan Rusia, Amerika, saudara. Melawan Belanda, Jerman, anggaplah seperti itu. Dan hari itu saudara semua sudah menyiapkan diri dengan baik di dalam Olimpiade. Pelari pertama nih dari Indonesia, saudara. Pelari sekuat tenaga. Dia tahu kemungkinan menang kecil, tapi dia lari sekuat tenaga. Saudara, dan kemudian karena dia berlari sekuat tenaga, dia cuma tertinggal saudara 2-3 langkah. Pelari kedua saudara, dia berlari lebih lagi gila-gilaan. Saudara, dia berlari, sudah tidak lihat kiri kanan. Dia berlari sudah tidak memusingkan dirinya sendiri, dia lari gila-gilaan saudara. Dan akhirnya dia bisa menang 1 langkah dari semua pelari-pelari asing. Saudara, pelari ketiga, dia tidak berlari cuma gila-gilaan, tapi menurut saya berlari habis-habisan. Pokoknya dia berkata, mati-matilah. Yang penting seluruh tenaga saya habiskan buat pertandingan ini. Saudara, dan karena dia lari begitu rupa, saudara, maka dia bisa memenangkan 10 langkah di depan dari semua pelari asing. Dan pelari keempat, mungkin karena dia merasa sudah menang, terlalu santai. Dia lari dengan santai, pakai dadah-dadah sama penonton, saudara ya. Pakai senyum-senyum. Dia lari bagaikan peragawan yang sedang berlari. Saudara, dan akhirnya tersusulat dengan semuanya. Akhirnya kalah. Kira-kira pelari yang keempat nih saudara, diapain sama pelari lain? Kira-kira nih, kalau saudara jadi pelari yang lain, saudara pelari yang keempat saudara apain? Ini baik-baik semua ya, penuh buah kasih, buah roh. Jadi semua senyum aja, disenyumin. Hah? Mending dimarahin, kalau saya saya gebukin. Saudara, dan itu saya rasa bukan hanya sekedar digebukin, itu bisa jadi skandal nasional. Itu akan disidang. Karena dia dengan sengaja membuat bangsanya kalah. Betul enggak? Itu akan menjadi masalah yang luar biasa. Dia bisa kehilangan kebebasannya. Bisa dihukum saudara. Karena benar-benar saudara menjual, disangka menerima suap dan sebagainya. Membuat bangsanya kalah. Nah saudara, saya mau saudara mengerti bahwa kita ini pelari terakhir yang menentukan. Saya ambil satu, pelari yang pertama adalah Abraham. Saudara, Abraham ini dikatakan meletakkan anaknya di atas mezbah. Begitu Tuhan berkata, ambil anakmu yang satu-satunya. Dan dia letakkan anaknya langsung, bam. Tidak menunda sama sekali.
Saudara, pelari pertama yang namanya Abraham, pada waktu Allah berkata pergi, dan dia tidak tahu pergi kemana, dia langsung pergi. Saudara, pelari kedua, Abraham ini cuma sedikit. Seluruh dunia menyembah agama lain, patung, batu. Tapi dia bisa menunjukkan begitu besar iman dan merebut hampir kemenangan. Pelari kedua, saya ambil Daud. Orang yang begitu rupa menari buat Tuhan. Tadi kita berdiri tidak sampai 10 menit lah buat nyanyi. Disuruh goyang susahnya minta ampun. Sedangkan yang namanya Daud, dia menari lebih dari 10 jam. Saudara, dia jalan nari. Dan itu usianya sudah tidak muda. Usianya mungkin sudah sekitar 50 lebih. Saudara, dia nari. Gila-gilaan. Orang berkata raja nari sama dayang-dayang. Berarti tidak banyak yang nari, betul tidak? Berarti tidak banyak saudara yang pria yang nari. Dia tidak peduli. Dia nari kok. Kenapa sih dia bisa menari sedemikian rupa? Karena dia punya gelora. Karena dia punya cinta. Karena dia punya api ini di dalam. Karena dia punya yang namanya keintiman. Saudara, buat Daud, yang namanya Tuhan itu begitu dekat. Begitu dekat. Ini orang-orang yang ada di mata air. Ya, bukan orang-orang yang dari tangan kedua dan ketiga menerima wahyu tentang Tuhan. Ini bukan orang-orang yang dari cerita orang berkata, oh ya Tuhan bisa begitu, ada kesaksian. Tapi orang yang tinggal di mata air. Saudara. Dan pelari ketiga, saya anggap itu Paulus. Saya ambil satu contoh saja, Paulus. Buat saya ini orang bukan cuma gila-gilaan, tapi habis-habisan. Saudara, bayangkan apa yang terjadi, dia habis dipecut 39 kali. Saudara, itu pecut bukan pecut biasa, pakai logam, habis nih, hancur di sini. Dalam kondisi yang seperti itu, saudara. Saudara, dia ditaruh di penjara bawah tanah yang tidak ada tekelnya. Saudara, itu dirantai kiri dan kanan. Dan maaf kata saudara, itu begitu kotor dan bau karena orang yang dirantai di situ itu tidak ada toiletnya, tidak ada WC-nya, nggak ada. Maaf kata, dia kencing di situ, dia buang air besar di situ. Mengerikan. Itu tempat campur dengan tikus, kecoa, apa saja yang ada, saudara. Dan seharusnya dia bisa pingsan atau setidak-tidaknya berkata, kenapa Tuhan begini berat? Tapi dia nyanyi. Dia nyanyi di ruangan itu dalam kondisi yang seperti itu. Dan dia nyanyi sampai penjara semua orang mendengar. Coba tidak ada mic, saudara. Tidak ada makanan. Habis tenaganya. Dia nyanyi sampai seluruh penjara mendengar. Bagaimana cara dia nyanyi? Habis-habisan. Dan penjara bergoncang. Penjara bergoncang. Saudara, tidak cukup sampai situ. Dia ngalamin yang namanya kapal. Saya tidak tahu saudara pernah nak mabuk laut. Saudara, saya sering mabuk laut, saudara ya. Karena memang saya tidak tahan, saudara. Baru naik sebentar, gelombangnya begitu. Waduh, saudara, rasanya mau muntah, udah pusing, udah tidak enak semuanya. Kalau kita berkata ini 3 hari 3 malam, diterpa gelombang habis. Semua bahkan nahkoda, orang-orang yang biasa saja teler semua. Dalam kondisi seperti itu dia bangkit bikin perjamuan kudus. Ini orang-orang dahsyat. Tidak selesai sampai di situ. Saudara, Alkitab berkata dia dilempari batu. Saudara, zaman dulu kalau orang melempari batu, kalau masih kelihatan nih badannya, dilemparin terus sampai tertutup. Kalau masih ada goyangan, saudara ya, karena saudara dilemparin sampai berhenti. Dan ini sudah dilemparin batu sampai habis. Dan orang berpikir dia sudah mati.
Mereka pergi. Alkitab berkata, dia buka tuh batu sendiri. Bangkit. Besoknya langsung berangkat khotbah lagi. Itu pelari ketiga. Dan pelari keempat adalah saudara dan saya yang model-model begini. Yang pada waktu Tuhan berkata, serahkan uangmu yang 5 juta. Kita berkata, Tuhan, saya mau beli handphone. Saya mau liburan. Apakah kira-kira Abraham akan berkata, oh ya nak, aku mengerti. Kamu susah ya menyerahkan uang yang 5 juta itu. Atau Abraham akan berkata, aku meletakkan anakku. Dan engkau susah untuk bayar perpuluhan saja. Saudara, kalau Daud lihat cara kita nyanyi, apa saudara pikir Daud akan bertepuk tangan dan berkata, wow? Atau Daud berkata, apa yang kamu buat? Kamu nyanyi dengan pikiran entah kemana. Engkau menyanyi tanpa hati. Apa yang engkau buat? Dan kalau Paulus melihat kita, bersaksi pun tidak berani. Nanti dibilang apa? Fanatik. Apalagi sekarang, katanya naik taksi mulai nggak boleh bayar. Karena dibilangnya nanti akan ada huru hara, nanti bayarnya belakangan. Makanya jangan ngaku Kristen. Mana batunya, kata Paulus? Mana pecut yang pernah kena ke kita? Dan sebegitukah kita? Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti. Kita generasi terakhir yang harus berlari. Pendahulu kita sudah lari begitu rupa. Dan kenapa hari ini saya mau berkata, saudara dan saya tidak akan pernah punya semangat gelora, tidak akan pernah punya keberanian meletakkan kalau saudara tidak menemukan dan nempel sama yang namanya mata air. Saudara tidak akan pernah cukup yang namanya kesaksian, tidak akan pernah cukup yang namanya khotbah, tidak akan pernah cukup yang namanya saudara hanya mendengar dari kata orang, tidak akan pernah cukup saudara duduk dan datang di dalam kebaktian. Kecuali saudara bertemu dengan mata air itu sendiri. Kecuali saudara merasakan sentuhan dari mata air itu sendiri. Sementara saudara merasakan benar-benar keintiman dari dia, geloranya, urapannya, semangatnya, itu yang akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang seperti Yusuf, seperti Abraham, seperti Daud, seperti Paulus. Dan ini tergantung saudara. Yesus tidak pernah melarang siapapun meletakkan kepalanya di bahunya. Tapi cuma satu yang melakukan, Yohanes. Dan hari ini saya berkata, apakah saudara mau menjadi orang yang cukup puas hanya dengan pipa saluran air? Atau saudara menjadi orang yang berkata, aku mau jadi orang yang di mata air. Di mata air. Di mata air itu hanya orang yang ada di mata air yang akan punya hati, pikiran, perasaan Kristus. Saudara, kita lanjutkan. Dikatakan ayat 23, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara, hari-hari ini Tuhan berkata, aku tidak lagi akan biarkan engkau tinggal tenang. Saudara, ada banyak anak Tuhan mau hidupnya tenang, dilindungi. Bahkan beberapa anak Tuhan memegang perintah atau prinsip Tuhan yang akan berperang, dan kita diam saja. Tapi hari-hari ini saya mau buat saudara syok. Tuhan akan membiarkan pemanah-pemanah mengusik kita. Bukan cuma mengusik. Kalau mengusik lumayan. Dikatakan setelah itu saudara, pemanah-pemanah mengusik, memanahnya. Memanahnya. Kalau diusik itu lumayan ya. Cuma sedikit-sedikit nyerempet lah. Tidak sampai kena. Tapi kalau istilah memanahnya, sudah kena. Dan tidak cuma sampai memanah. Alkitab berkata itu akan ditingkatkan lagi sampai menyerbunya.
Saya mau bangunkan saudara dari tidur kalau bisa. Anak-anak Tuhan, hari-hari ini begitu banyak yang masih duduk, tenang, dan tidak siap. Padahal peperangan besar sudah ada di depan kita. Saudara, dan ini sudah bukan lagi waktunya, saudara. Oh, saudara sembunyi di belakang orang. Sembunyi dan berkata, oke saja, saya tidak siap, saya tidak bisa gunakan setiap senjata Allah. Saudara mulai bangun. Bahwa ada iblis di balik semua ini. Ada begitu banyak yang mengerikan. Saudara, keluarga demi keluarga sedang dihancurkan. Menurut survei, saudara, di Indonesia loh ini, saudara. Dari 3 perkawinan, saudara, 1 terlibat perselingkuhan. Saudara, terlibat, saudara. Ya, walaupun itu cerai, tidak cerai. Saudara, itu di Indonesia. Apalagi di luar. Mengerikan. Sudah tidak lagi, saudara, cuma 10%, 20%. Enggak. Sepertiganya. Saudara, kalau lihat yang namanya, saudara, AIDS. Puluhan ribu. Yang namanya homo, lesbi, pornografi. Saudara, saya hari-hari ini makin sadar. Peperangan sudah begitu mengerikan. Saudara, anak-anak itu, saudara, yang sekolah, teman-temannya bisa bawa yang namanya gambar porno disembunyikan. Saudara, dan kami melayani di anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, itu lebih mengerikan lagi. Saudara, di pinggir-pinggir jalan tanpa saudara sadari, saudara, itu ada kios-kios kecil, saudara ya, atau rumah-rumah kontrakan kecil-kecil sekali. Dan itu dipasang film, saudara. Film, dan di mana tukang becak kalau ngaso bisa nonton film. Anak-anak kalau ngaso bisa nonton film. Saudara, untuk bayar untuk nonton film itu jadi video begitu, VCD dipasang terus sepanjang hari. Saudara cuma butuh 500 rupiah. Kadang-kadang kalau anak kecil, saudara ya, bilang, Pak mau nonton, ya sudahlah nonton aja. Saudara, dan saudara tahu apa yang dipasang di situ? Itu film-film porno. Saudara, pernah di depan kami, di depan kakak-kakak, saudara, ada anak umur 7 tahun berkata, kami punya permainan yang baru. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? Sodomi di depan kami, laki dengan laki. Mereka pikir itu permainan. Ngeri, saudara. Nah, saudara jangan pikir bahwa anak-anak saudara baik-baik saja. Kami dapati di sekolah-sekolah Kristen, di sekolah-sekolah Katolik, saudara. Pada waktu disurvei, saudara ditanya SD, enggak SMP, saudara. Siapa yang pernah ciuman mulut? Udah banyak. Nyoba. SD. Saudara, anak kelas 1 SD bisa bawa coklat, bawa balon. Dan bilang, I love you. Bisa tahu I love you. Dan bilang kalau kamu terima, ya ambil coklatnya. Kalau ditolak, ambil balonnya. Bisa katakan cinta. Anak kelas 1 SD. Kita sedang menghadapi sesuatu yang mengerikan. Saya pernah dengar anak kelas 5, saudara. Kelas 5 SD, saudara. Saya dengarkan dia lagi ngobrol sama temannya dan dia begini. Saya pengen loh membius seorang perempuan. Temannya bilang, buat apa? Pengen ngerasain nyium mulutnya. Kelas 5 SD. Sampai saya berkata, mengerikan. Belum film-film, saudara. Film-film. Belum yang namanya horor. Belum yang namanya saudara yang kuasa kegelapan. Kemarin kami mendapati seorang anak. Di tempat kami, saudara, kami urapin semua anak ya. Diurapin semua anak, saudara. Dan kami percaya pengurapan itu besar kuasanya. Ada satu anak dibawa oleh orang tuanya. Anak orang tuanya rupanya belum Kristen. Saudara, ini anak baru SMP loh, baru SMP. Dibawa sama orang tuanya. Orang tuanya tidak terlalu kaya. Tapi rela bayar 500 ribu untuk pasang susu di dahi anaknya. Supaya apa? Anaknya cantik. Nanti dapat jodoh orang kaya. Rela. Saudara ya, bayar 500 ribu buat pasang susu supaya cantik. Saudara, dan itu tidak satu, saudara. Antrek. Di dukun itu atau paranormal itu antrek. Nah, anak ini kebetulan kami urapi, saudara ya. Karena kami di sekolah itu semuanya kami urapi. Saudara, dan anak ini dipaksa oleh orang tuanya. Dia bilang kalau kamu tidak ikut, nanti kamu tidak dapat jodoh. Nanti kamu pacaran sama anak-anak remaja, kamu nanti tidak dapat ya duit. Tidak dapat orang kaya.
Nanti muka kamu lihat tambah gede, tambah jelek katanya ya. Pokoknya harus dikasih susuk supaya tambah gede, tambah cantik. Supaya laku sama orang kaya. Supaya nanti keluarga kita berubah. Itu antri remaja semua. Kalau enggak sama orang tuanya, dia datang sendiri rela. Bayar 500.000, 200.000, rela. Saudara, tergantung susuknya mau berapa, apa saja susuknya. Saudara, dan itu satu-satu ya. Saudara sampai di tempat dia. Pada waktu sampai di tempat dia, baru saudara ambil itu susuk saudara. Baru mau pegang dahinya, cerit, itu paranormal. Paranormal itu cerit dan berkata, mau apa kamu di sini? Anak diem. Dia bilang diajak, disuruh orang tua. Dia bilang keluar, jangan di sini, nonton pun tidak boleh, ngerusak. Saudara, dia keluar. Dia bilang ada apa? Orang tuanya nanya, ada apa? Saya mau dia pasang susu. Orang tuanya bilang tidak bisa. Ada yang ngelindungin dia lebih besar. Dia sudah punya, dia sudah diisi. Dan yang diisi, yang ngisi lebih gede. Saudara, berdiri di luar aja tidak boleh. Berdiri di luar nih saudara, di luar gitu tidak boleh. Keluar dari halaman. Merusak. Merusak. Saudara, saya mau berkata, kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Tapi seberapa anak-anak Tuhan percaya, seberapa menggunakan senjata, seberapa saudara berdiri, seberapa saudara berjaga-jaga, seberapa saudara berhari-hari ini melakukan perang Tuhan. Ataukah saudara akan tinggal diam sampai bangsa saudara, keluarga saudara, teman-teman saudara, anak-anak saudara, semuanya habis. Saya mau berkata, jangan pernah berpikir bahwa itu tugas Tuhan. Saudara, pada waktu saudara muda, pada waktu saudara kecil, saudara, Allah bertanggung jawab terus melindungi. Tapi ada waktunya. Ada waktunya Allah berkata, nak, engkau tentara Tuhan, tentara Tuhan. Dan kalau saudara pelajari Alkitab, setiap orang pilihannya Allah masukkan dalam perang Tuhan. Betul? Allah masukkan. Daud menghadapi perangnya. Saul menghadapi perangnya. Tapi dia kalah. Saudara, semua. Setiap hamba-hamba Tuhan punya perang yang harus dihadapi. Perang melawan kekhawatiran, kerakutan. Perang melawan orang-orang sekitar, kuasa-kuasa kegelapan. Dan saya berdoa hari-hari ini saudara siap. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini akan terus meningkat. Alkitab berkata saudara, bahwa iblis sudah tahu waktunya sudah sangat singkat. Karena itu dia akan melipat gandakan kekuatannya untuk menyerang anak-anak Tuhan. Dan kalau bisa, kata Alkitab, dia akan coba menyeret orang-orang pilihannya untuk jatuh. Karena itu saya berkata, jangan sampai. Jangan sampai engkau diseret, saudara. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Ya, hari-hari ini pertama pada waktu mulai diusik. Saudara, diusik itu misalnya ada orang menyakiti saudara, itu diusik namanya saudara ya. Ada orang fitnah ya. Mungkin anak saudara rewel terus, sakit tidak berhenti-berhenti. Saudara harus ngerti, kita sudah mulai diusik. Tapi sesudah diusik akan meningkat, bukan akan mundur. Itu akan meningkat. Dipanah. Mungkin saudara, keuangan saudara akan mulai bergoyang. Sesuatu terjadi, sakit sekali. Mungkin saudara mulai merasakan sesuatu kekalahan yang rasanya tidak enak. Tapi ingat itu belum. Saudara akan mulai diserbu. Bertubi-tubi seperti dapat lemparan batu. Diserbu itu artinya tidak satu. Tapi bertubi-tubi. Sekaligus anak sakit. Ekonomi sedang goncang. Sekaligus di gereja ada masalah. Sekaligus saudara di mana-mana saudara. Apapun yang kita buat rasanya gagal. Diserbu. Diserbu. Sekali lagi saya berdoa. Pada waktu itu semua terjadi. Ingat, tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Tapi itu adalah latihan untuk kita menjadi raja-raja muda. Amin. Kita menjadi Yusuf-Yusuf yang memberkati bangsa ini. Kita menjadi Yusuf-Yusuf yang menyelamatkan bangsa ini. Tanpa lewati proses itu, saudara tidak pernah bisa jadi Yusuf. Kita lanjutkan.
Saudara, setelah proses itu, apalagi proses yang harus dilewati, kita lihat saudara, ayat yang ke-25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau, dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara, ada berkat khusus, saudara. Berkat khusus. Kalau saudara ini menjadi orang yang teristimewa. Dan kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang memberkati kita. Bapa yang ajaib. Bapa yang kekal. Betul? Saudara, dan dia berkata, saya punya berkat khusus. Tapi berkat khusus itu turun kepada orang yang teristimewa. Saudara, kalau saudara mau jadi orang yang teristimewa, maka saudara ini harus mengerti hatinya. Betul enggak? Saudara, saya punya banyak tante dan saya didengar ceritanya aja, saudara. Saudara, opa saya atau engkong saya, saudara, itu punya anak perempuan banyak. Ya, 5 anak perempuannya. 6 anak perempuannya. Banyak jadinya, 6. Saudara, dan dari 6 anak itu, saudara ya, ada 2 yang sangat memikat hatinya. Kenapa? Apa dia pilih kasih? Atau begitu lahir langsung bilang, oh ini favorit saya? Tidak. Tapi karena apa yang dilakukan. Yang satu, saudara, itu sukanya menunggui ayahnya makan. Dan dia tahu persis, ayahnya ini suka makan seafood, kepiting, udang, ikan, tapi malas ngupas. Jadi begitu ayahnya datang di meja makan, ya, ini anak duduk di sebelahnya, dia langsung kupasin tuh, baik udang, kepiting, gitu ya, langsung dia kupasin sembari nunggu di situ, sembari ngobrol sama ayahnya dia kupasin, dia tidak makan, dia kupasin, ayahnya makan. Saudara ya, ada sambalnya dia kupasin semua masih segar, dan hari demi hari dia lakukan itu. Dan itu membuat ayahnya begitu mengasihi dia. Anaknya yang satu, saudara. Karena 2 anaknya yang bisa memikat hatinya. Saudara, anaknya yang satu, ini anak yang setiap pagi, gak tahu bagaimana dia selalu bangun lebih pagi dari bapaknya. Saudara, dan kemudian dia selalu sediain kopi. Cuma kopi. Tapi dia tahu papanya selalu pagi maunya kopi, roti dibawain ke kamarnya. Dia pagi, dan itu memikat hatinya. Saudara, selalu ada perbuatan-perbuatan istimewa yang menyentuh bapaknya. Saya anak satu-satunya, saudara ya, perempuan. Jadi kata orang sih ya kamu tidak ada saingannya. Ya. Jadi pastilah ya, papa kamu paling sayang sama kamu. Tapi menurut saya tidak juga, saudara. Saingan saya banyak, saudara ya. Saya punya adik-adik laki dan menurut saya sama aja, saudara. Tapi memang benar bahwa ayah saya paling dekat sama saya. Dan saudara mungkin tanya, kalau kamu apa yang kamu buat? Saudara, saya tahu ayah saya. Ayah saya itu suka sekali orang yang mengerti dia. Ayah saya suka cerita. Ayah saya suka, saudara, yang namanya berdiskusi tentang firman Tuhan. Saudara, karena itu sejak dari kecil saya baca firman. Dan dari kecil saya bukan cuma pendengar yang pasif. Saya bisa duduk berjam-jam dengan ayah saya. Dan saya mulai diskusi firman Tuhan. Saudara, sehingga di antara teman adik-adik saya, atau bahkan ibu saya, saudara, saya menjadi orang yang paling enak diajak untuk bicara. Saudara, setiap kali ayah saya punya cerita baru, dapat firman baru, ya, dia akan panggil saya. Dan dia akan berkata, papa diajarin Tuhan baru. Dan kita akan duduk dan bicara, bahas, saudara. Saudara, setiap dari kita menjadi bisa yang teristimewa. Tapi tidak sampai di situ saja. Saya ini sampai, saudara ya, kenal persis anak perempuan seperti apa sih yang ayah saya suka. Sebenarnya ayah saya itu tidak terlalu suka anak perempuan. Dia itu lebih suka anak laki-laki, saudara. Ayah saya itu sebenarnya suka sekali seseorang yang kuat. Seseorang yang berotoritas.
seorang yang bisa dibanggakan. Itu ayah saya. Nah saudara, tapi saya belajar kenal hatinya. Saya tahu ayah saya tidak suka sekali seorang yang cengeng, saudara. Saya tahu hatinya. Dan saudara, percaya tidak percaya, saya berjuang mati-matian untuk jadi seperti apa yang ayah saya mau. Saudara, dari kecil, ya, apapun, sesakit apapun, saya berusaha tidak menangis. Saya masih ingat pada waktu saya usia 3 tahun. Saya kena kanker, saudara, di ibu jari saya. Dan itu sakitnya minta ampun. Kenapa umur 3 tahun masih sampai sekarang melekat di otak saya. Malam-malam di mana saya merasakan tidak bisa tidur. Bukan karena kenangan yang manis. Karena rasa sakit yang mengerikan. Tapi saya tahu, ayah saya pernah berkata begini. Kamu nangis tidak ada gunanya. Kalau kamu mau jadi anak papa yang hebat, setiap kali sakit, angkat tanganmu bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Dan setiap kali saya lakukan itu dengan menahan sakit, saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Saya lihat ayah saya bangga. Dan saya lakukan itu untuk ayah saya sebenarnya. Sampai Tuhan jamah dan sembuhkan. Saudara, kelas 6 SD saya sudah suka motor ya. Saya pengen belajar motor, naik motor. Kelas 6 SD itu, saudara. Dan saya suka yang begitu. Saya tidak suka anak perempuan yang kalem, diem gitu, tidak suka, saudara. Jadi pada waktu saya bilang, saya mau belajar motor, dia malah bilang, enggak apa-apa, ayo papa ajarin, katanya ya. Dia suka yang begitu. Dan saya belajar naik motor, saudara ya, kelas 6 SD. Nah, tapi mungkin dengan berat badan yang tidak seimbang dengan motornya dan sebagainya, itu saya jatuh, saudara. Jatuh itu habislah, saudara, terseret dengan motor itu. Saudara, kaki 2 kiri kanan, saudara ya, itu habis, saudara, semuanya dari mulai paha ke bawah, saudara, itu kena pasir semua, luka semuanya, darah di mana-mana, saudara. Dan itu saya juga kembali menahan, tidak menangis, saking nahan sakitnya dan keluar darah, tiba-tiba pingsan aja, saudara ya, saudara, soal kecil. Dan saya masih ingat juga, saudara, ya itu soal-soal kecil lah, saudara. Saudara, pada waktu itu saya mesti berangkat ke luar negeri. Sekolah pertama kalinya saya mau berangkat ke Belanda. Dan saya ini tidak pernah pisah dari ayah saya. Saya tidak pernah pisah dari keluarga. Dan saudara, kemudian ayah saya punya sahabat di Semarang. Kalau saudara tahu itu yang punya dulu, saudara ya, yang punya Bukit Doa. Dan sekarang sudah meninggal, Pak Samuel Elkana. Itu dia sahabat baik lah sama ayah saya. Dan kemudian dia berkata begini, saudara, sama ayah saya. Nanti ya, kalau anak kamu berangkat ke Belanda, di airport akan terjadi banjir air mata. Saudara. Dia ngomong itu di ruang tamu, saudara. Saya di kamar, tapi saya dengar. Dan ayah saya berkata begini, anak perempuan saya tidak akan seperti itu. Dan dia bilang, tapi kan baru pertama kalinya pisah dari keluarga. Baru pertama kalinya dia pergi lama. Nggak mungkin, pasti nangis, katanya ya. Pasti banjir air mata. Saudara, dan ayah saya berkata, ya, saya tidak suka anak perempuan cengeng. Dan dia bilang, taruhan yuk. Taruhan mereka, saudara ya. Dan saudara, taruhannya, aduh menyedihkan, saudara. Taruhannya cuma buat berapa kalau nggak salah itu? 100.000, saudara ya. Dia mereka taruhan 100.000. Apakah saya menangis atau tidak? Saudara, dia bilang, kalau nangis, kata temannya ya, berarti kamu yang kalah. Kamu tidak kenal anak perempuanmu. Dan ayah saya bilang, enggak. Anak perempuan saya tidak akan menangis. Berkaca-kaca pun tidak. Seberani itu, saudara, dia bertaruh kata saya. Saudara, dan jujur, saudara ya, sebenarnya benar temannya, saudara. Saya saat itu takut, pengen nangis, sedih. Bayangkan pertama kali saya berpisah lama dan saya sangat menyintai keluarga saya. Tapi saya sekali lagi mati-matian menahan air mata. Saya tertawa terus, saudara, padahal di dalam menangis terus, saudara. Saya tertawa terus, dan itu teman dari Semarang spesial ke Cengkareng, saudara ya. Spesial, dulu bukan Cengkareng, masih di Halim kalau nggak salah. Spesial ke Halim, nungguin saya sampai detik terakhir mengeluarkan air mata atau tidak, saudara. Dan saya juga mati-matian, saudara, tidak menangis. Saya tertawa terus sampai pisah. Dan di depan mata saya, saudara, mereka tertawa dan membayar uang, saudara ya, karena menang taruhan, saudara. Dan saya naik pesawat. Sampai di pesawat hati saya semakin tidak tahan. Saudara, kembali saya hampir pingsan di pesawat.
Itu bukan karena mabok kali itu. Karena menahan yang di dalam ini loh saudara. Tapi tetap tidak menangis sampai saudara pergi. Soal sepele lah saudara. Tapi gak tahu kenapa. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya cinta banget. Dan saya pengen banget buat ayah saya bangga. Saudara, karena itulah biar bagaimanapun. Bukan karena saya sekedar anak satu-satunya perempuan. Dia memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan saya. Sampai hari ini. Ya, semua orang kan bisa melihat. Cara dia bicara tentang saya. Cara dia menatap saya. Cara dia care sama saya. Saudara, saya dapat lebih banyak dari saudara-saudara saya yang lain. Saudara, bagaimana dengan saudara dengan Bapa di surga? Seberapa saudara mengenal hatinya? Seberapa saudara bisa untuk memberikan sesuatu yang istimewa? Saya percaya ada ribuan, jutaan orang di dunia, betul? Tapi mungkin cuma satu yang seperti Daud, yang bisa narik dengan gelora. Karena itu dia berkata, inilah anakku. Ya, hatinya melekat kepadaku. Dia raja yang ada di hatiku. Saudara, mungkin ada ribuan, jutaan. Tapi cuma satu yang seperti Maria Magdalena. Ketemu malaikat loh saudara, gak bergeming. Coba deh kalau saudara ketemu malaikat, pasti bilang wow. Saudara, ya, jangan kan ketemu malaikat. Ketemu hamba Tuhan aja bisa wow. Saudara, kemarin saya diundang orang saya nggak kenal lewat telepon. Dia bilang, Bu, ada seorang anak sakit kanker ya, umur 23 dan dia pengen sekali ketemu ibu atau hamba Tuhan lain. Jadi dia sebutkan beberapa hamba Tuhan favorit yang dia pengen ketemu dan umurnya katanya tinggal 2 bulan lagi. Oke, saya sediakan waktu saudara ya untuk ketemu dia. Dan pada waktu saya masuk saudara, saya baru pertama kali merasa diri saya jadi artis saudara ya. Biasanya saya merasa ya saya biasa-biasa aja, enggak ada yang istimewa dengan saya gitu ya. Saudara, orang seenaknya juga panggil saya, suruh saya, marah sama saya juga enak aja saudara. Tapi ini saudara, begitu saya datang, saudara, saya bilang, halo saudara ya, dia langsung gini, hah? Ibu Iin ya, mau ke sini ya, saudara ya. Waduh, saudara, pakai nangis, saudara ya, pakai terbengong-bengong. Saya usap sedikit, wah, saudara, rasanya saya bilang, wih, lumayan juga saya ya. Saudara ya, dia bisa begitu terpesona, saudara ya. Hanya saya usap gitu, saudara ya. Dia bilang gini, Bu, ibu kok baik banget, mau datang, siapa saya, pakai air mata berderai. Saya bilang, ajaib juga ya saya ya. Saudara ya, bisa membuat orang terpesona seperti ini. Saudara, dia sampai bengong, saudara ya, kayak orang lihat bintang film. Saya baru kali itulah merasa jadi bintang film, saudara ya. Dia sampai bengong, saudara, lihat, bener Ibu Iin ya, Ibu Iin mau ya ke saya. Saya mikir, aduh, kalau yang begini sih aku mau lah, saudara ya. Saudara ya, selebihnya sih saya berdoa buat dia, saudara ya, dan sebagainya. Tapi lihat, saya berkata, aduh, ketemu saya aja bisa terpesona begitu. Aneh loh saudara, buat saya aneh banget, saudara ya. Tapi kalau saudara ketemu malaikat apalagi. Rasul-rasul datang. Ketemu malaikat, mereka pulang. Malaikat bilang dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ya, tunggu aja, pulang. Karena buat murid-murid yang lain, Petrus, Yohanes, ketemu malaikat sudah cukup. Wow. Tapi buat Maria Magdalena, tidak ada satupun yang bisa mempesona dia kecuali Yesusnya. Dia nangis di situ. Dia nangis di kubur itu, nangis. Sampai Yesus datang dan berkata, Maria. Dia orang yang menjamah Yesus. Ada Maria yang lain. Maria kakaknya Lazarus. Maria yang mengurapi kakinya. Dan membuat orang-orang berkata, ngapain tuh perempuan ngabisin duit hanya untuk mencurahkan minyak. Membasuh dengan rambutnya. Dan kemudian kalau saudara baca, pada waktu Maria menangis, Yesus menangis. Beda. Itu orang-orang yang teristimewa di hati Bapa. Dan hari ini, berapa banyak saudara mau jadi orang yang teristimewa? Saya berdoa supaya saudara berkata, Tuhan, buat aku menjadi Yusuf. Hanya orang yang teristimewa akan jadi berkat. Dikatakan dia akan menerima berkat dari atas, berkat dari samudra,
Berkat dari bawah, berkat dari mana-mana. Allah sedang menyiapkan begitu banyak berkat. Ingat, bukan buat kita, tapi buat orang lain. Allah sedang menyiapkan banyak karunia, bukan buat kita, buat orang lain. Allah sedang menyiapkan begitu banyak otoritas, bukan buat kita, tapi buat menolong bangsa ini. Tapi orang itu harus jadi orang seperti Yusuf. Orang yang berbuah, orang yang tinggal di mata air, orang yang bisa berperang, dan orang yang teristimewa karena mengenal hati Bapaknya. Mari kita berdoa.